Shalom saudara, kita bersyukur kalau sekali lagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur kalau Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita, Tuhan masih menjaga kehidupan kita, Tuhan masih mengizinkan kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita. Kita tiba di minggu yang ketiga dari bulan Oktober tahun 2020. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mohonkan berkat Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kepada kami satu waktu yang indah di mana kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan sudah memberkati kami secara luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan dalam ibadah kami. Biar kiranya Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua yang terlibat di dalam acara ibadah kami. Dan biarlah kiranya Tuhan bekerja secara luar biasa melalui ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saja kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku senang, rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran
Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah. Haleluya. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Mari saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan Allah yang baik. Mari kita pujikan dengan sungguh. Allah itu baik, sungguh baik.
pujian berikutnya. Mari kita pujikan dengan semangat. Tak pernah ragu. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus yang raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita pujikan semangat. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sekian banyak, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan
Dia berikan kasih-Nya pada kita. Haleluya. Dia telah relakan segala karunia. Dia di salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah udah takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah udah takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Haleluya, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bapak, ini adalah satu kesempatan yang sungguh indah untuk setiap kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya setiap pujian kami menjadi satu persembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba waktunya bagi setiap kami untuk kami duduk tenang, untuk kami mendengarkan, untuk kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang mengajar setiap kami, Engkau sendiri yang membuat kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan firman Tuhan kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Sekali lagi saya mengajak kita untuk kita membuka Injil Matius pasal 14. Hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-22 sampai 33. Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop di situ, Yesus berjalan di atas air. Mari saudara perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat bahwa dulu pada waktu masih kuliah, saya punya 2 orang teman. Kita sebut saja nama teman saya ini si A dan si B. Si A ini adalah seorang pria dan si B ini adalah seorang wanita. Si A dan si B, mereka masuk 1 tahun lebih awal daripada saya. Boleh dikata mereka adalah kakak tingkat saya. Saudara, di kampus kami setiap tahun ketika akhir bulan Agustus itu pasti ada acara wisuda. Acara wisuda setiap tahun dilakukan di bulan Agustus di minggu yang terakhir. Saudara, di dalam acara wisuda itu ada banyak tamu yang datang ke kampus kami. Ada para anggota yayasan, ada para donatur, ada para orang tua wisudawan, ada juga jemaah dan orang tua dari mahasiswa yang mau menyaksikan acara wisuda di kampus kami. Saudara, saya ingat hari itu mamanya si B ikut datang ke kampus, ingin ikut menyaksikan acara wisuda hari itu. Nah, yang baru kami ketahui adalah bahwa ternyata mamanya si B itu masih cukup muda. Rupanya dia menikah di usia muda, sehingga jarak antara si B dengan mamanya tidak terpaut terlalu jauh. Dari penampilannya, saudara, kami bisa tahu bahwa mamanya ini tergolong orang yang cukup sering perawatan di salon begitu. Sehingga kemudian terlihat masih sangat cantik sekali. Saudara, lah kok delala si A nyeletuk ngomong sama si B begini. B, kok mamamu lebih cantik ya daripada kamu? Bisa-bisa aku naksir dia loh. Nah saudara, si B spontan saja menjawab seperti ini. Emang kamu berani? Saudara, ucapan si A itu memang bercanda begitu ya. Dia tidak sungguh-sungguh naksir mamanya si B. Tetapi rupanya kecantikan dari mamanya si B berhasil membuat si A ini gagal fokus, saudara. Si A tidak pernah mengira bahwa si B punya mama yang masih cukup muda begitu ya. Cantik begitu. Nah, saya waktu itu hanya ngomong seperti ini, saudara. Wah, kamu offside nih. Kan kalau mau naksir harusnya kamu naksir si B. Kok kamu malah naksir mamanya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita sudah sampai di bagian yang ketiga dari seri khotbah Matius pasal 14. Dan di dalam bagian ini sekali lagi kita menjumpai catatan bahwa Tuhan Yesus sekali lagi membuat mujizat. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar, kita sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk lebih dari 5.000 orang. Hari ini kita belajar, kita membaca bahwa Tuhan Yesus meredakan air danau yang begitu bergelora dan menyelamatkan Petrus yang hampir saja mati tenggelam. Dan sama seperti teman saya si A tadi, saudara. Ada berapa banyak dari antara kita yang gagal fokus setiap kali kita ketemu dengan kisah mujizat Tuhan Yesus? Ada berapa banyak orang yang offside dengan kemudian menempatkan Petrus sebagai pusat dari mujizat ini dan justru menempatkan Tuhan Yesus sebagai aktor cadangan. Saudara, mari kita menempatkan diri di dalam perahu itu. Kita tempatkan diri kita di posisi murid-murid yang lain. Kita melihat teman seperjuangan kita yang bernama Petrus hampir saja mati tenggelam di Danau Tiberias. Dan tiba-tiba saja dia diangkat dan diselamatkan oleh Yesus. Pertanyaannya, saudara, adakah catatan yang mengatakan bagaimana murid-murid yang lain membantu Petrus menenangkan diri dan menghibur dia? Bukankah itu satu situasi yang sangat membuat Petrus akan gemetar, emosinya akan seperti adonan roti yang diaduk-aduk, dan seperti beberapa orang dari antara kita yang baru selamat dari sebuah kecelakaan maut. Petrus ini akan berkata, aduh selamat, selamat, selamat. Tetapi adakah catatan seperti itu di dalam Alkitab? Tidak, bukan?
Kenyataannya Alkitab kita mengatakan di ayat 33, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya tokoh utamanya memang bukan Petrus. Tokoh utama di dalam kisah ini bukan Petrus yang dengan gagah berani keluar dari perahu dan mencoba berjalan di atas air. Tokoh utama dari peristiwa mujizat ini, bahkan dari semua mujizat itu, adalah Tuhan Yesus yang meredakan badai dan menyelamatkan Petrus. Dan sesungguhnya catatan ini mengajarkan kita satu kebenaran, yaitu bahwa bintang utama dari kehidupan ini bukanlah diri kita sendiri. Bukan karena gagah perkasa kita yang sudah bekerja keras sehingga kita berhasil menjadi pimpinan dari perusahaan A. Bukanlah kita yang terlalu hebat mengatur dan memimpin komunitas tertentu sehingga orang banyak bisa menerima berkat. Bukan kita orang yang terlalu baik sehingga kemudian kita diminta membantu pelayanan sehingga gereja atau lembaga pelayanan bisa eksis. Bintang utama dari hidup kita seharusnya adalah Tuhan Yesus. Dia yang sudah terlebih dahulu mati di atas kayu salib dan menggantikan hukuman dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Bahkan Dia yang dengan kasih dan kesabarannya terus menantikan kita mau berubah sampai kita dengan perbuatan kita mau berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dengan kata lain, masih banyak tanda ajaib, masih banyak mujizat-mujizat lain yang dikerjakan oleh Yesus yang tidak tercatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya, garis bawahi saudara, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, siapa di antara kita yang suka terima mujizat? Saya suka, saudara. Saya mau terima mujizat. Siapa di antara kita yang mau terima makan gratis seperti kerumunan orang dalam renungan minggu yang lalu? Saya mau makan gratis. Apalagi makanan gratis enak sampai kenyang. Tetapi saudara, perhatikan, begitu kerumunan orang itu dibawa kepada pernyataan Tuhan Yesus, Akulah Mesias, apa yang terjadi? Mereka semua menolak Dia. Artinya saudara, kerumunan orang ini menerima mujizatnya. Kerumunan orang ini menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mau menundukkan diri dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itu namanya gagal fokus. Itu namanya offside. Dan itu yang akan terjadi dengan kita kalau kita begitu fokus hanya terhadap mujizat. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini dimulai dari ayat 22 yang berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, kalau kita mengikuti renungan firman Tuhan minggu yang lalu, saudara dan saya akan mendapatkan catatan bahwa peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi ketika hari sudah menjelang malam. Saudara, setiap kali Alkitab punya catatan hari menjelang malam, maka tanamkan dalam pikiran kita, itu waktunya sama seperti ketika saudara-saudara kita yang muslim dipanggil waktu sholat atau ibadah maghrib. Waktunya kira-kira 5:30 atau jam 6 malam begitu ya. Nah saudara, sekarang kita coba hitung berapa waktu yang akan diperlukan untuk membagi-bagikan roti dan ikan kepada ribuan orang, plus mengumpulkan kelebihannya sampai 12 bakul. Saudara, para penafsir Alkitab mengatakan, dari catatan Alkitab yang mengatakan bahwa yang ikut makan hari itu 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk yang wanita dan anak-anak. Saudara, banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa paling tidak yang ikut makan itu 12.000 orang. Oke, jumlah murid Tuhan Yesus jumlahnya 12.
Artinya, katakan saja setiap murid itu membagikan roti dan ikan kepada sekitar 1.000 orang. Maka kira-kira waktu yang akan diperlukan untuk satu orang membagi-bagikan sampai 1.000 orang, kira-kira saja 1 sampai 1,5 jam, begitu ya. Dan itu artinya acara makan malam itu baru akan selesai sekitar jam 8 malam. Jangan lupa, sepanjang hari itu mereka sudah melayani ribuan orang. Yesus sudah berbicara dalam waktu tidak kurang dari 5 jam. Belum lagi Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit, mengusir setan. Dan kalau ada di antara saudara yang pernah ikut pelayanan KKR maraton selama 6 jam, saudara, saya percaya saudara akan sangat mengerti betapa lelahnya Yesus dan murid-muridnya secara fisik dan emosi. Plus, ingat bahwa kondisi emosi, kondisi kejiwaan Tuhan Yesus pada waktu itu, dia baru saja mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis. Sekarang bayangkan saudara dan saya yang ada dalam kondisi yang serupa seperti itu, saudara. Ingat bahwa seharian kita sudah kerja begitu keras. Saudara, kalau saudara menjadi guru, saudara pasti mengerti betapa capeknya, bagaimana rasanya setelah mengajar 2 atau 3 kelas, lalu kemudian disambung dengan koreksi PR murid-murid, plus beres-beres atau bersih-bersih kelas. Yang punya toko, bayangkan, hari itu toko saudara rame, saudara sudah 6 jam lebih berdiri dan ngobrol dengan para pelanggan saudara, plus saudara angkat-angkat barang. Yang jadi ibu rumah tangga, bayangkan bahwa sepanjang hari saudara sudah mendampingi anak-anak saudara belajar online di rumah, sambil tetap harus masak, cuci baju, setrika, nyapu, ngepel rumah. Lalu sampailah waktu malam, ketika semua keramaian itu sudah selesai, semua orang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, tinggallah saudara seorang diri. Dan biasanya satu perkara yang paling kita inginkan pada waktu itu adalah TIDUR. Apa saudara? Tidur. Setuju? Dalam situasi seperti itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan kerinduan kita kepada kasur, bantal, dan guling. Mau orang tawari kita makanan enak, mau orang ajak kita nonton film yang bagus, atau apapun juga, rasanya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan keinginan kita untuk istirahat yang enak. Betul? Tetapi apakah Tuhan Yesus juga melakukan apa yang biasanya kita lakukan? Perhatikan catatan firman Tuhan di ayat 23, dikatakan di sana, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Markus 6 ayat 43 juga berkata, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, saya terlalu percaya bahwa penulis kitab Injil ini di bawah pimpinan Roh Kudus mau mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran tentang apa yang namanya spiritualitas orang percaya. Saudara, setelah melihat teladan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang tidak menjadikan keadaan pribadi sebagai alasan untuk tidak melayani, lalu kemudian Tuhan Yesus juga memberikan teladan tentang bagaimana ia melibatkan para murid di dalam pelayanan, maka sekarang Tuhan Yesus mengajar kita tentang apa artinya sebuah kehidupan yang bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Seorang pengikut Kristus memang dipanggil untuk melayani. Setiap orang percaya yang sudah diperlengkapi dengan karunia roh dan talenta pelayanan memang wajib menggunakan semua karunia dan talenta itu untuk melayani sesama. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua karunia dan talenta pelayanan itu harus didasarkan dengan relasi yang benar dengan Allah sebagai pemilik dan pusat dari pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan Yesus setelah ia selesai dengan semua pelayanan dan mujizat yang spektakuler hari itu, dia tidak lupa untuk menutup hari itu dengan sekali lagi berelasi dengan Allah Bapa di dalam doa. Dan itu menunjukkan, dan itu mencerminkan, dan itu membuktikan betapa ia bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Bapa. Saudara, coba pikirkan kebenaran ini. Kalau ada satu-satunya manusia yang bisa mencoret doa
dari jadwal hariannya, maka manusia itu pasti adalah Yesus, betul? Bukankah dia adalah anak Allah yang punya kuasa yang tidak terbatas? Bukankah dia sanggup melakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya? Tetapi kehidupan pelayanannya justru memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa doa merupakan perkara yang sangat penting untuk dikerjakan dengan setia. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kehidupan doa pribadi kita di hadapan Tuhan, saudara? Saudara, apakah saudara di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini masih dengan setia menjaga jam-jam doa pribadi sebagai bukti pengakuan kita akan sikap hidup yang bergantung kepada Allah? Apakah saudara masih percaya bahwa satu-satunya pihak yang mengetahui, yang memegang masa depan saudara adalah Tuhan, dan karena itu saudara menjadikan relasi pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan pribadi saudara? Inilah perkara pertama yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini, saudara, yaitu bahwa setiap orang percaya harus memprioritaskan relasinya secara pribadi dengan Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, lalu berikutnya, mari sekali lagi kita memperhatikan ayat yang ke-24. Ayat 24 dikatakan di sana, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, sekarang mari kita bandingkan catatan Matius ini dengan apa yang dinyatakan oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 17-19 mengatakan, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Saudara, tadi di bagian awal kita sudah sama-sama menghitung bahwa acara makan malam yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan itu kira-kira akan berlangsung sampai jam 8 malam. Saudara, lalu kemudian para murid itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berlayar ke Kaisarea yang ada di seberang Danau Tiberias. Dan dari arkeologi Alkitab kita bisa mendapatkan informasi bahwa perjalanan itu menempuh jarak sekitar 8 mil. Saudara, 1 mil sama dengan 1,6 km, 1,5 kilo lebih sedikit. Jadi 8 mil itu kira-kira 12,8 atau kalau mau dibulatkan sekitar 13 km. Saudara, di dalam kondisi normal, perjalanan sejauh 13 km bisa ditempuh dalam waktu maksimal 1 jam. Kecepatan dari sebuah kapal nelayan itu 6 knot, 6 sampai 10 knot begitu ya. Saudara, 1 knot itu 1,8 km per jam. Jadi artinya kalau dikalikan 6, ya kira-kira 13 kilo itu 1 jam bisa nyampe. Tetapi Injil Yohanes mencatat bahwa sampai dengan jam 3 malam, itu artinya perahu para murid sudah ada di tengah danau selama lebih dari 7 jam. Jam 8 sampai jam 3, perahu itu masih belum lebih dari 2-3 mil, belum lebih dari 5 km, atau dengan kata yang lain, belum sampai setengah perjalanan. Saudara, dari perhitungan ini saja kita bisa mendapatkan gambaran betapa susah payahnya para murid berhadapan dengan angin dan badai di tengah danau. Ingat bahwa mereka sudah seharian melayani bersama dengan Yesus. Tubuh mereka sudah sangat lelah karena saya percaya proses membagikan roti dan ikan kepada ribuan orang pasti adalah satu aktivitas yang sangat menguras tenaga mereka. Dan sekarang mereka masih harus berhadapan dengan angin ribut dan badai di tengah Danau Tiberias yang bisa saja membuat mereka binasa sewaktu-waktu. Saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya bertanya seperti ini, Tuhan, bukankah mereka yang ada di danau itu karena Tuhan yang menyuruh mereka? Tuhan yang mengutus mereka pergi. Bukankah Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi menyeberang danau malam itu? Lalu kenapa kemudian Tuhan mengizinkan para murid harus berhadapan dengan badai yang keras seperti itu? Tidakkah Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan berhadapan dengan badai sebelum mereka diutus berangkat?
Lebih jauh lagi saudara, saya mencoba membayangkan di mana orang-orang yang sudah menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan tadi. Bisa jadi mereka sudah ada di rumahnya masing-masing, mereka sudah berkumpul dengan keluarganya, bahkan jam 3. Wah, itu waktu yang sangat enak untuk tidur lelap saudara. Lalu pikiran saya bertanya seperti ini, loh Tuhan, kenapa situasinya tidak dibalik? Kenapa bukan ribuan orang yang cuma mau terima berkat Tuhan saja yang diizinkan mengalami badai dan murid-murid itu yang tidur nyenyak? Saudara, bukankah dengan cara berpikir kita yang sangat terbatas dan lemah ini kita akan mengatakan, oh lebih adil kalau situasinya dibalik. Kerumunan orang itu yang berhadapan dengan badai, murid-murid yang sudah pelayanan tidur lelap. Seringkali kita beranggapan, oh lebih enak, lebih adil, lebih cocok rasanya kalau mereka yang tidak mau terima pengajaran Tuhan Yesus yang dapat badai, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sudah melayani Tuhan habis-habisan, bukankah harusnya kita terima sesuatu yang bikin kita nyaman dan tenang? Saudara, inilah bedanya antara pikiran kita dengan jalan pikiran Tuhan. Kisah ini menyatakan bahwa semua orang menerima mujizat Tuhan. Para murid juga menerimanya, tetapi ribuan orang itu makan sampai kenyang. Lalu mereka disuruh pulang dan murid-murid dapat pelajaran tambahan. Pelajaran tambahannya dimulai dari sekitar jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Selama 7 jam lebih, para murid itu harus terombang-ambing di tengah danau. Yang walaupun banyak di antara mereka adalah nelayan, Alkitab kita mencatat bahwa mereka susah payah mempertahankan perahu itu. Pertanyaannya sekarang pelajaran apa saudara? Jawabannya ada di ayat 33 yang tadi. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, catatan Injil Yohanes yang minggu lalu sudah sempat saya singgung mengatakan bahwa setelah menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, orang-orang banyak itu mau membawa Tuhan Yesus dengan paksa untuk menjadikan Dia sebagai raja. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja bukan karena mereka menyadari mengenal siapa Yesus, tetapi semata-mata karena berkat, semata-mata karena mujizat yang sudah mereka terima. Faktanya, entah apakah ada mujizat atau tidak, Yesus tetaplah raja di atas segala raja. Dan Yesus tidak mau para murid punya pemahaman yang sama dengan rakyat kebanyakan. Saudara, dengan mengizinkan mereka 7 jam lebih terombang-ambing di tengah danau Tiberias, Yesus mau menyatakan satu kebenaran khusus kepada para murid, yaitu bahwa Dia benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan. Dia bukan sekedar pembuat mujizat. Yesus bukan sekedar mencari popularitas, tetapi Yesus menghendaki pengenalan pribadi yang benar dari murid-muridnya. Saudara, ada satu catatan menarik dari Injil Markus tentang apa yang Yesus lakukan selama para murid itu bergumul dengan angin dan badai di tengah danau. Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-48. Dikatakan di sana, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Versi terjemahan yang lain mengatakan, Ia melihat mereka bersusah payah mendayung perahu itu karena angin berlawanan arah dengan perahu. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus melihat ke arah para muridnya, saudara. Saudara, satu kali ada seorang penulis yang bernama C.S. Lewis yang pernah mengajukan pertanyaan seperti ini. Tuhan, kenapa rasanya Engkau lebih mudah ditemui saat semuanya lancar, tetapi justru pada saat aku membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau sepertinya bersembunyi. Saudara, adakah di antara saudara yang juga merasakan hal yang sama? Adakah saudara setuju dengan pertanyaan dari C.S. Lewis ini? Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang juga merasa bahwa di dalam goncangan iman kita, di dalam peristiwa-peristiwa yang membuat kita harus bergumul setengah mati, justru kita merasakan seringkali Tuhan diam, Tuhan tutup mata. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti sekarang, ada berapa banyak anak Tuhan yang bergumul dengan berbagai macam masalah, dan sepertinya Tuhan diam saja.
Pertanyaannya sekarang, benarkah Tuhan tidak peduli terhadap saudara dan saya? Adakah satu waktu di mana Tuhan tidak tahu apa yang sedang saudara alami? Saudara, firman Tuhan menyatakan apa yang Yesus kerjakan. Dia melihat para muridnya. Dengan kata lain, dia selalu memperhatikan apa yang dialami oleh para muridnya. Dia mempedulikan apa yang saudara dan saya alami. Lalu kenapa Yesus harus menunggu sampai jam 3 malam? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat menolong kita dalam pergumulan yang kita alami? Saudara, saya percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan di dalam kesempurnaan rencananya, Dia mau agar pengenalan kita terhadap Dia sampai kepada pengenalan yang benar. Kita mengenal Dia bukan saja sebagai pembuat mujizat, kita mengenal Dia bukan saja sebagai pembuat tanda ajaib, tetapi kita sungguh-sungguh mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Maha Kuasa artinya kita percaya bahwa Dia berkuasa dan berdaulat penuh mengatur kehidupan kita. Dan bagian kita adalah tetap percaya walaupun mungkin sekarang kita belum melihat. Bukankah seringkali yang terjadi adalah bahwa kita ingin agar mujizat Tuhan cepat-cepat terjadi. Kita mau mujizatnya, kita senang terima berkatnya, tetapi seringkali kita nggak mau jalani prosesnya. Iya apa iya? Dan melalui bagian ini sekali lagi firman Tuhan mengajar kita bahwa jika kita benar-benar adalah murid Tuhan, maka Ia sendiri akan mengizinkan kita masuk di dalam proses pembentukannya supaya kita mengenal Dia dengan pengenalan yang benar. Bukan sebagai pembuat mujizat saja, bukan hanya sebagai sumber berkat, tetapi Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Saudara, sebagai penutup dari renungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab. Satu pertanyaan yang menyatakan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, ataukah sebenarnya kita hanyalah orang yang memperalat Tuhan saja. Apakah saudara dan saya punya keinginan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan? Apakah selama menjadi orang percaya kita benar-benar punya keinginan untuk mengenal siapakah Allah yang sudah menyelamatkan kita? Saudara, dari apa yang sudah kita renungkan pada hari ini, ketika saudara dan saya berkata bahwa kita benar-benar cinta Tuhan, maka prioritaskan waktu untuk berdoa secara pribadi setiap hari. Mintalah hati yang dipenuhi dengan kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Bukan hanya di dalam waktu ibadah bersama, tetapi juga di dalam waktu-waktu teduh secara pribadi. Lalu yang kedua, di dalam pergumulan atau persoalan apapun yang tengah saudara hadapi hari ini, terus carilah kehendak Tuhan bagi saudara. Tak percaya bahwa Dia adalah Allah yang memperhatikan dan peduli dengan keadaan saudara, tetapi di saat yang bersamaan, carilah apa yang Tuhan mau saudara pelajari di dalam pergumulan ini. Saudara, saya percaya sebagai Bapa yang baik, Dia mau agar setiap kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman dan pengenalan kita akan Dia. Ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini perkataan Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita dan mendorong kita untuk mau mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan mendoakan beberapa hal. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini.
Bapa, kami mengucap syukur Engkau sekali lagi menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kerinduan Engkau bahwa sejatinya kami seharusnya punya pengenalan yang benar akan Engkau. Bapa, kami sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau, biar kiranya kami bukan saja percaya karena mendengar kata orang, tetapi sungguh-sungguh kami mengenal Engkau secara pribadi, melalui pengalaman kehidupan kami, melalui kehidupan doa kami, melalui pergumulan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, dan kami merendahkan diri kami. Kami tunduk di bawah kuasa kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan ini. Kami bukan saja memahaminya, tetapi kami juga menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, secara khusus kami mau berdoa bagi beberapa tempat yang hari-hari ini mengalami banjir, mengalami tanah longsor, mengalami musibah, mengalami bencana alam. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka-mereka yang terkena musibah ini. Engkau sendiri akan melindungi mereka, Engkau sendiri akan menjaga mereka, Engkau sendiri akan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada mereka. Pakai kami sebagai umat-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, membantu keadaan mereka, meringankan keadaan mereka. Tuhan, kami menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata kami kepada mereka. Berikan kepada pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di setiap kota kabupaten, hikmat kebijaksanaan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif menjelang musim penghujan tahun ini Tuhan. Tolong pemerintah kami, mereka boleh mengerjakan bagiannya dengan bertanggung jawab sehingga tidak muncul korban jiwa makin banyak lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat lembaga-lembaga pelayanan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat PGI, buat PPI, PGLII, dan KWI. Tuhan sering menolong lembaga-lembaga ini Tuhan, untuk menjadi Allah di tangan Tuhan, menciptakan kerukunan, menciptakan kesatuan di antara gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Mereka juga menjadi perwakilan kami Tuhan di hadapan pemerintah. Mereka boleh sungguh-sungguh menyatakan apa yang menjadi kepentingan umat percaya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Berikan kepada mereka sungguh-sungguh kerinduan supaya Indonesia ini dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa juga buat setiap jemaat. Bapa, biarlah kiranya setiap jemaat Kau berikan hati dan kerinduan untuk boleh hidup serupa dengan Engkau, untuk mereka hidup melayani Engkau, untuk mereka sungguh-sungguh terlibat aktif. Tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tidak hanya memusingkan dirinya sendiri, tetapi sungguh-sungguh memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka di tengah-tengah masa seperti sekarang. Bapak, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hari-hari ini tengah bergumul dengan berbagai macam masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah ekonomi pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah kiranya melalui setiap masalah yang mereka hadapi, mereka sungguh-sungguh sampai kepada pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah lama bergumul dengan kondisi kesehatannya. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka, berikan iman Tuhan kepada setiap mereka. Mereka tetap mengarahkan hatinya kepada Engkau. Dan kami percaya tangan kasih-Mu, kasih karunia-Mu tetap dilimpahkan dalam kehidupan setiap jemaat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
Saya mengajak kita untuk kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Mari bersama-sama kita menaikkan tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.